Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan tema hari ini mengenai SMK tanpa label Mopnas. Anda juga bisa berpartisipasi di nomor telepon 021583991 dan akun Twitter kami di @media Indonesia. Kami akan langsung membahasnya. Bang Goden, sebenarnya label Mopnas atau tanpa label Mopnas, ini pengaruhnya apa? Penting tidak sih sebenarnya? Ya, Indonesia pernah punya mobil nasional ya, itu resmi tahun 1996, dimulai dengan Impres nomor 2 tahun 96 itu. Di dalam Impres itu ada 3 kriteria mobil nasional dalam Impres itu. Yang pertama itu tentang mereknya harus merek lokal gitu. Yang kedua itu harus diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga itu kontennya harus konten lokal gitu, ada persentasenya. Kemudian Impres itu dikuatkan lagi oleh keputusan Presiden. Keputusan Presiden nomor 42 itu 96 itu memang agak kalau kita baca dengan teliti itu agak aneh juga ya, bahwa mobil nasional itu boleh diproduksi di luar negeri dan boleh juga diproduksi dalam negeri. Diperlakukan sama dengan fasilitas yang sama selama 1 tahun penuh gitu ya. Fasilitas yang dimaksud itu bebas bea masuk dan juga seluruh instansi pemerintah ketika itu dipaksakan untuk membeli mobil nasional. Yang mobil nasional itu sendiri dalam sejarah Indonesia itu tercatat sebagai mobil yang diskriminatif dan juga penuh dengan unsur kolutif di sana, karena yang ditunjuk untuk menjadi pionir mobil nasional itu anak Pak Harto sendiri ketika itu ya. Dan memang ketika diprotes secara internasional, program mobil nasional itu dihentikan pada Januari 1998. Artinya Indonesia selama 2 tahun punya proyek mobil nasional. Mobil nasional yang kalau kita lihat sekarang itu ketika menyebut mobil nasional, yang ada dalam benak orang itu bicara tentang fasilitas dan insentif gitu. Baik, jadi memang citranya sebenarnya jadi melekat yang kurang baik begitu, atau negatif begitu ya. Negatif yang melekat dalam ingatan itu ya. Oke, kemudian kalau kita melihat ini kan SMK mungkin sesuatu yang baru dan bisa menjadi kebanggaan bangsa Indonesia begitu Bang Goden. Tetapi ketika ada anak Indonesia yang memproduksi sesuatu yang baru, pasti mulailah muncul cibiran, nyinyiran, kontroversi begitu. Bagaimana Bang Goden melihat ini? Ya, SMK itu menarik ya. Menariknya itu karena ada unsur Jokowi di dalamnya, walaupun Jokowi tidak terkait langsung dengan proyek mobil SMK yang ada sekarang ini. Nah, kenapa Jokowi? Jokowi ketika menjadi wali kota di Solo tahun 2012 itu menjadikan SMK itu sebagai mobil dinasnya. Mobil dinas karena yang memproduksi atau yang menginisiasi, yang melahirkan gagasan mobil SMK itu adalah anak-anak sekolah menengah kejuruan, anak-anak SMK sekitar Solo ketika itu. Mereka bekerja sama dengan perusahaan, lahirlah SMK itu. Dan itu menjadi kebanggaan. Ketika Jokowi masuk ke pentas nasional, mobil SMK itu selalu disebut-sebut dan identik dengan Jokowi. Bahkan ada yang menganggap SMK itu sebagai proyek ilusi ya. Sesuatu yang tidak mungkin terwujud. Tapi nyatanya hari Jumat kemarin itu diresmikan dan diluncurkan SMK itu. Oke, dan kalau melihat dampaknya begitu dari mobil SMK ini, dampak yang dirasakan oleh masyarakat akan seperti apa sih sebenarnya Bang Goden? Ya, dampak langsung sih tentu membuka lapangan pekerjaan ya. Saat ini dengan produksi yang terbatas itu sekitar 300 orang bekerja di perusahaan tersebut. Tetapi ada efek domino yang mestinya kita pahami juga. SMK itu membutuhkan konten lokal. Konten lokal itu disediakan sekitar hampir ada 1.500 perusahaan menengah bawah gitu ya, UKM, yang bergerak di bidang komponen lokal otomotif. Dan semuanya didayagunakan oleh SMK. Itu artinya dengan kehadiran SMK itu juga membuka kesempatan lapangan kerja dan juga menggerakkan perekonomian lokal gitu. Oke, artinya kalau ada cibiran, nyinyiran, begitu kemudian kontroversi, ini sebenarnya tidak perlu banyak didengarkan atau baiknya seperti apa Bang Goden? Ya, di dalam editorial kita katakan mestinya proyek ini menjadi kebanggaan nasional walaupun tidak disebutkan sebagai mobil nasional. Kenapa menjadi kebanggaan? Menjadi persoalan kita ini kan
kita tidak pernah berbicara tentang esensi, selalu berbicara tentang ekstensi. Kita tidak berbicara tentang abstraksi, yang kita bicarakan selalu yang konkret. Mestinya mobil apapun namanya, termasuk di dalamnya SMK itu, harus dipandang sebagai karya anak bangsa yang kita mendukungnya. Nah, dukungan itu tentu di dalam editorial disebutkan terkait dengan kebanggaan nasional dan diekspresikan dengan cara kita mencinta produksi dalam negeri. Nah, apapun produksi di dalam negeri tidak bisa dipaksakan untuk dibeli, tetapi dia harus mampu berkompetisi. Tugas pemerintah itu menciptakan iklim yang memungkinkan semua anak bangsa itu berkompetisi di dalamnya. Oke, artinya kita kalau memberi dukungan pasti ini akan menjadi sebuah kemajuan juga. Dan kalau mengkritisi sebenarnya tidak apa-apa begitu, asal ada konteksnya dan juga dapat memberikan masukan-masukan yang membangun ketimbang hanya asal jeplak aja begitu Bang Goden ya. Ya betul sekali. Yang terjadi sekarang ini kan orang nyinyir atau melakukan kritik tidak berbasiskan fakta yang tadi saya katakan sudah terlalu sering dan sudah terlalu lama orang menyebut SMK itu sebagai proyek fiktif, sebagai proyek ilusi. Ilusi tadi itu ya. Halu atau mudah sekarang itu kan. Tetapi faktanya ada gitu, ada SMK itu. Oke, untuk persaingan SMK sendiri dengan saat ini kan banyak sekali ya mobil-mobil impor yang masuk ke Indonesia. Persaingan-persaingan ini Bang Goden sendiri optimistiskah bahwa ini bisa diterima juga oleh masyarakat? Ya justru itu kita mengharapkan masyarakat itu mampu mencintai produksi dalam negeri. Mencintai itu tentu dengan membelinya. Kita tidak mengatakan harus membeli merek A, merek B. Tetapi ketika ada karya anak bangsa mestinya menjadi kebanggaan kita. Kebanggaan itu diekspresikan dengan memilikinya. Berarti artinya memang untuk persaingan ini pasti ada, tetapi bagaimana kita sebagai masyarakat juga memberikan dukungan dan juga berkontribusi mungkin ya untuk melihat, membeli dan... Betul sekali, Zakia. Banyak sekali mobil-mobil pemegang merek internasional ya, kebanyakan dari Jepang dan Korea yang sekarang juga memiliki konten lokal bahkan sampai 90%. SMK itu konten lokalnya sejauh ini baru 60%. Tetapi yang membedakannya itu ada yang dikatakan Jokowi di dalam pidatonya itu, ini persoalan brand sama prinsipal dalam negeri. Perusahaan swasta iya, tetapi swasta nasional gitu. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lagi Bang Goden, tetapi kita harus ikuti dulu jeda komersial berikut ini. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung, memberikan komentar Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon 021 5839900 atau mention akun Twitter kami di @mediaindonesia. Tetap bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan saat ini kami sudah menerima ini banyak penelpon yang masuk yang ingin berkomentar. Yang pertama saya akan mengangkat dulu ini telepon dari Pak Bambang Saptono, ini dari Solo, Jawa Tengah ini. Selamat pagi Pak Bambang, bangga dong pasti nih ya sebagai masyarakat Solo ya dengan SMK ini. Siap, selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. SMK tanpa label Mopnas. Kami mengucapkan selamat atas diresmikannya pabrik mobil SMK oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat lalu. Semoga SMK nanti mampu menjadi mobil di negeri sendiri atau syukur-syukur mampu menjadi produk ekspor unggulan. Kami kebetulan juga datang pada acara tersebut sehingga berani menyatakan bahwa mobil SMK ke depan akan mampu menjadi kebanggaan negeri sendiri sekalipun tidak memakai label sebagai mobil nasional atau Mopnas yang notabene dibiayai oleh negara. Nah, gini Mbak, pesan saya sebagai pabrik mobil SMK yang sudah diresmikan oleh Presiden, seharusnya ini PT Solo Manufaktur Kreasi punya tanggung jawab untuk mampu berinovasi selaras dengan tuntutan kekinian maupun tuntutan zaman ya, kebutuhan zaman. Sebagai contoh, berani nggak mobil SMK ini memproduksi mobil listrik? Nah, di mana mobil listrik ini kan sekarang sudah menjadi tuntutan atau kebutuhan zaman. Nah, dari segala ukuran, artinya bisa untuk menjadi mobil listrik ke ukuran bus untuk kebutuhan angkutan umum, kebutuhan kemudian juga mobil pribadi maupun mobil roda 3. Ini sebenarnya pangsa ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, justru pesannya adalah jangan membidik pasar yang telah dikuasai atau digarap oleh pabrik-pabrik besar seperti Honda, Toyota, Suzuki, Kia, dan lain sebagainya.
Ini karena kita juga sudah kalah start di dalam dunia perotomotifan. Nah kemudian begini Mbak, SMK ini kan dicintai oleh rakyat Indonesia apabila harganya nanti juga bisa murah, kualitasnya juga tidak kalah dengan mobil produk Cina. Kemudian juga harus ada bengkel dan suku cadang yang tersedia. Kemudian dengan produknya ini juga tepat guna maupun praktis dan modis. Nah, ini juga ada peluang untuk memasarkan mobil SMK ini minimal juga menggunakan dana desa. Artinya apa? Ini desa ini bisa menjadi sasaran untuk pemasaran maupun untuk mobil ini nanti benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Baik, Pak Bambang, kami sudah menangkap poin dari Anda. Terima kasih sudah menghubungi kami. Dan selanjutnya kami akan menyapa Pak Anton dari Maumere, Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, Pak Anton. Pagi, Jakia. Pagi, Kereng Gaudens, dan pagi Indonesia. Selamat pagi, silakan. Ya, Pak Anton. jadi begini. Saya punya pemikiran begini. Bahwa, bangsa ini kenapa lalu mempolitisir segala sesuatu yang bukan konteks politik gitu. Bukan soal mobil ini berlabel nasional, itu tidak penting. Yang paling penting adalah bagaimana SMK ini benar-benar sudah sudah menunjukkan jati diri bangsa ini. Mari kita dukung, mari kita bangga gitu loh. Pemimpin seorang presiden yang kreatif dan inovatif. Bangsa ini membutuhkan sekarang pemimpin-pemimpin yang inovatif dan kreatif. Gitu loh. Banyak kepala-kepala daerah, gubernur-gubernur, rutinitas belaka yang mereka kerjakan. Saya masih ingat waktu kampanye kemarin, itu opositor itu nyinyir bahwa SMK itu identik dengan Jokowi dan itu pencitraan. Jokowi membuktikan ketika sudah saat ini, waktu itu apa yang Jokowi katakan, ya itu SMK itu sekarang tergantung kepada investor yang mau mengembangkan itu. Tidak ada hubungan dengan presidennya atau Jokowinya. Nah sekarang ini ada investor yang sudah diresmikan itu kemarin itu oleh Jokowi itu. Mari kita dukung. Politik itu jangan hanya asal kritik, asal bunyi. Ketika kebijakan itu baik dan benar, ya itu harus didukung dong. Itu yang saya, dan yang paling penting dalam hal ini, supaya prinsip-prinsip itu kan yang paling penting suku cadangnya itu ya. Jadi ke depan kita mau beli dan sebagainya tersedia suku cadang itu di mana-mana. Oke, terima kasih. Baik Pak Anton, terima kasih. Dan selanjutnya kami akan mengangkat telepon dari Pak Chandra dari Tangerang Selatan, Banten. Selamat pagi Pak Chandra. Ya, selamat pagi Mbak Saskia dan Bung Gaudens. Ya, pertama saya ucapkan selamat atas peresmian pabrik mobil ini. Tentu kita bangga. Kalau saya melihatnya begini Mbak, lebih baik kita melihat dari sisi ekonominya. Ya nggak usah pertimbangkan faktor politik segala macam gitu. Karena yang lebih penting sekarang ini mungkin hukum ekonominya. Kalau suatu barang diproduksi dengan murah dan berkualitas, itu pasti dicari konsumen. Ya, dalam hal ini tentu kalau mobil ini sudah banyak ya dan harus siap-siap bersaing dengan prinsipal-prinsipal dari luar negeri, Jepang, Eropa segala. Yang lebih concern sekarang adalah apakah pihak SMK sudah menyiapkan berbagai pendukungnya, elemen pendukung, misalnya after sale service, ketersediaan suku cadang, dan servis bengkel segala macam gitu. Tentunya saya berharap tentunya SMK kan tidak hanya mau dipasarkan di Solo saja, ya kan? Bila perlu seluruh Indonesia. Nah itu yang penting. Dan yang seperti sudah disebutkan Pak Bambang tadi dan Pak Anton sebelumnya, kalau bisa harus dari sekarang dirancang untuk pemakaian bahan bakar listrik. Karena kedepannya pasti mobil listrik lah yang akan dipakai itu. Ya, saya kira begitu aja, Pak. Terima kasih. Baik, Pak Chandra, terima kasih atas partisipasinya dan kami akan menyapa, ini sudah ada Rifanto dari Gorontalo. Selamat pagi, Pak Rifanto. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Rifanto. Baik, terima kasih. Jadi ini saya apresiasi atas apa yang menjadi karya anak bangsa Indonesia, yakni adanya mobil SMK gitu. Ini bukan kita bicara mobil dinas ya. Ini adalah hasil karya, jadi yang kita dukung gitu loh.
harus kita apresiasi atas apa yang menjadi temuan dari anak bangsa itu sendiri gitu loh. Dan kami berharap ketika ada mobil ini harus menjadi contoh pejabat untuk menggunakan mobil ini gitu loh, supaya ada laris begitu. Kalau memang ada pejabat yang menggunakan, ya pasti yang ekonomi ke bawah juga pasti akan mengikuti tanpa harus ada mobil dari luar negeri gitu loh, yang dipakai di Indonesia, yang menjadi kebanggaan kita gitu. Jadi harus kita dukung bersama saja gitu. Oke, baik. Mungkin seperti waktu itu ya, Pak Jokowi sempat menggunakannya sebagai mobil dinas, tapi ini digunakan oleh seluruh pejabat mobil SMK ini. Baik, terima kasih Pak Rifanto dari Gorontalo atas komentarnya. Dan kami akan menyapa juga, ini sudah ada Pak Ikhwan dari Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak Ikhwan. Selamat pagi Mbak Zakia dan Bang Gaudien. Yang jadi masalah ini para pemimpin ini harus berani memberikan jalan-jalan terobosan begitu ya. Dan peresmian itu kita ucapkan selamat. Tinggal sekarang follow up-nya, berpikir antisipasi, yaitu bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa kualitas dari produk anak-anak kita ini memenuhi syarat. Untuk itu dibuktikan dimulai dari pemerintah sendiri memakai produk ini, gitu ya. Dan selanjutnya anak-anak SMK ini berani bersaing dan siap-siap bahwa mereka akan menghadapi, jelas itu dari sudut ilmu bisnis itu mereka berhadapan dengan masalah mobil-mobil yang selama ini luar biasa masuk ke Indonesia, Toyota, Honda dan sebagainya itu. Nah, dan untuk itulah bukti bahwa kualitas barang ini telah memenuhi syarat. Lalu nanti pada akhirnya itu ada perintah dari pemerintah bahwa kita harus menggunakan produksi dalam negeri. Itu puncaknya di situ itu. Sehingga ada istilah mobil nasional seperti Malaysia berani berbuat seperti itu. Saya kira itu yang pokok. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ikhwan sudah bergabung bersama kami. Dan itulah tadi penelpon yang sudah berpartisipasi. Ini menarik sekali komentar-komentarnya Bang Gaudien ya. Bahwa yang salah satu yang menurut saya juga menarik adalah terkait bagaimana mereka juga bisa melakukan inovasi sesuai dengan tuntutan zaman begitu, apalagi mobil listrik ini sebentar lagi kan juga akan digalakan begitu. Kalau bisa juga sudah bisa memproduksi mobil listrik mungkin dengan harga yang lebih murah yang bisa juga dinikmati oleh masyarakat begitu. Ya, kata kunci yang dikatakan oleh para penelpon tadi itu pada dua hal, yaitu kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi itu sudah ditunjukkan justru oleh anak-anak muda di Solo, anak-anak sekolah menengah kejuruan SMK di kota Solo. Mereka membuat mobil SMK itu. Nah, jangan sampai kreativitas dan inovasi ini mati sebelum berkembang hanya karena persoalan politik. Tadi di awal saya katakan, di dalam politik itu selalu berbicara tentang eksistensi daripada esensi. Esensinya itu adalah kreatif, inovasi, menciptakan mobil. Bisa saja kreasi dan inovasi untuk sesuatu yang lain, tidak harus mobil misalnya. Tetapi yang perlu sekarang itu bagaimana kita menghargai kemampuan anak-anak muda kita, diberilah apresiasi, bukan diberi kritik, bukan diberi dipolitisasi kreativitas anak muda itu hanya karena persoalan politik. Dalam perjalanan SMK dari 10 tahun lalu sampai sekarang itu selalu dilekatkan pada sosok seorang Jokowi yang di awal menjadi wali kota itu justru menjadikan SMK itu sebagai mobil dinasnya. Bahkan Jokowi berkali-kali ikut di dalam usaha bagaimana dia diakui oleh otoritas terkait di dalam spesifikasinya. Nah, ketika SMK itu yang awalnya dianggap ilusi menjadi nyata, ketika nyata itu mestinya kita semua mendukung. Nah, cara mendukung itu tentu tidak bisa juga memaksakan setiap orang, setiap instansi pemerintah untuk membeli sebuah produk ya. Karena apa? Karena yang berlaku di situ adalah hukum pasar, hukum alam. Hukum alam itu kalau barangnya bagus gitu pasti dicari orang. Karena itu di editorial dikatakan harus mampu merebut simpati masyarakat. Oke, artinya ketika anak muda memiliki semangat berinovasi, menciptakan sesuatu,
paling tidak jangan hanya kritik, tetapi juga ada bimbingan yang diberikan begitu ya untuk mengarahkan mereka begitu, untuk membuat mereka juga bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik begitu ya Pak. Ya, para pemimpin itu selalu kita katakan, para pemimpin itu hendaknya menjadi negarawan. Negarawan itu menciptakan generasi. Kalau politisi itu kan hanya berbicara tentang 5 tahunan, berbicara tentang elektoral. Nah, kreasi dan kreatif itu berkaitan dengan generasi ke depan. Bagaimana bangsa ini ditata dari sekarang, dikelola dari sekarang dalam hal bidang inovasi dan kreativitas itu. Karena itulah Jokowi dalam 5 tahun yang akan datang itu menekankan programnya itu pada sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Salah satu bentuknya adalah mobil tadi. Oke, baik. Ini yang menarik juga bagaimana kemudian SMK ini secara bisnis dan pemasarannya, dan juga bagaimana agar pejabat-pejabat juga memberikan contohnya begitu ya dengan menggunakan mobil ini sebagai mobil dinasnya. Nanti kita akan bahas Bang Gode, tetapi kita akan ikuti dulu jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Editorial Media Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan tema pada hari ini SMK tanpa label Mopnas. Tadi juga sudah ada pemirsa yang ikut berpartisipasi, dan ini komentarnya juga menarik begitu ya. Bagaimana kemudian SMK ini tentunya jadi kebanggaan, tetapi juga bagaimana masyarakat kemudian percaya bahwa tidak hanya murah tapi berkualitas dan ingin menggunakan strateginya, marketingnya, kemudian juga dari secara bisnisnya begitu Bang Gode. Ini sudah sesuatu yang dipikirkan. Kalau Bang Gode melihatnya sudah sangat serius kah untuk melihat sampai ke sini? Ya, kalau orang sudah menanamkan modal ya, melakukan investasi besar-besaran, tentu sudah berpikir jangka panjang. Kalau tidak kan membangun untuk mati itu kan tidak mungkin ya. Orang selalu berpikir untuk maju. Nah, hal-hal yang terkait dengan bisnis apa segala macam itu kan itu urusan SMK ya, tetapi buat publik, kepentingan publik itu bagaimana kita menghargai inovasi itu sendiri. Jadi ya, yang menjadi titik berat kita itu bagaimana kreativitas dan inovasi anak-anak muda ini dalam bidang apapun, termasuk di bidang otomotif itu harus didukung, jangan dimatikan. Nah, kita terlalu doyan untuk mematikan kreativitas dan inovasi. Segala sesuatu itu dijadikan politik, jadi dipolitisasi, segala sesuatu dipolitisasi, sehingga tidak membuka ruang bagi anak-anak muda untuk berkreasi. Oke, seperti tadi Pak Anton katakan ya, jangan mempolitisir segala sesuatu yang bukan politik sebenarnya begitu. Ya, justru itu saya kira Pak Anton tadi memberikan saran yang bagus. Dan ke depan bagaimana kreativitas itu dikembangkan terus sehingga tidak hanya berbicara tentang energi fosil terkait dengan otomotif. Mungkin ke depan itu bisa saja dibangun mobil listrik atau mobil apapun namanya. Yang paling penting itu daya cipta rasa dan karsa anak-anak muda ini kita harus dukung. Gitu. Oke, baik. Ini mungkin baru langkah awal. Kita tidak tahu apakah nanti tahun depan, berapa tahun lagi SMK akan menghasilkan produk-produk inovasi yang akan seperti apa. Nah, Bang Goden tadi yang menarik kan bagaimana kita sebenarnya sebagai masyarakat ikut mendukung. Tapi apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu ya, selain mungkin membeli. Tapi apa sebenarnya dukungan yang bisa kita berikan kepada anak bangsa ini? Ya, terkait dengan industri otomotif tentu saingannya itu banyak sekali ya. Nama-nama besar ada di persaingan otomotif, tetapi jangan pernah takut. Karena apa? Karena ada unsur lokalnya, ada unsur kebanggaan sebagai karya anak bangsa, karya anak-anak muda, anak-anak SMK ini. Ini anak sekolah kejuruan. Jadi kalau kita berbicara tentang sekolah kejuruan, justru inilah pembuktian bahwa sekolah kejuruan itu mampu juga berbuat sesuatu untuk bangsa. Mereka menciptakan mobil. Bukan tidak mungkin dalam bidang lain pun anak-anak dari sekolah kejuruan itu sudah memberikan banyak hal untuk membanggakan bangsa ini. Menciptakan mobil tentu memberikan rasa kebanggaan bagi bangsa ini. Kebanggaan itu kan moral obligation. Jadi ada investasi moral di sana untuk membangun bangsa ini ke depannya. Hanya dengan bangsa yang punya investasi moral itulah kita bisa menjadi bangsa yang maju. Salah satu caranya mencintai produksi dalam negeri. Cara mencintai itu banyak sekali. Salah satunya yang membeli produknya. Membeli produknya.